Cina serang, nggak bisa. Harus dinyatakan perang dulu. Nah, 1 bulan ketika ada pernyataan perang, itu pasti berduyun-duyun. Karena orang mereka takut mati kan. Terutama rakyat-rakyat jelata itu. Nah, ini masalah Laut Cina Selatan. Jadi Pak Nugroho, kalau kita mau bicara pupuk, bicara apa? Bicara tani, ya di mana lahan pertanian sudah semakin menipis, bagaimana kita bertani tanpa ada tanah pertanian yang apa? Ya mungkin tanah dikarungin, diapain yang mempunyai topsoil yang lebih baik ya. Nah, pupuk jangan mengharapkan pupuk dari PT dari Bontang, dari Aceh, dari LNG Arun, dari apa pupuk pestisida, malah itu berbahaya. Tapi pupuk organik lah. Kalau di Korea sekarang, kencingnya kerbau itu ditampung, diperas, bahkan itu dijadikan pupuk. Dan saya ketemu satu orang Jerman kalau nggak salah, Jerman ya, orang Jerman di apa sana di Tarutung. Dia mengembangkan peternakan sapi di sana. Dia bilang dia bawa pohonnya aja untuk makanan sapi, dia ambil bibitnya dari Thailand. Saya juga terkaget-kaget, di sini nggak ada petobing. Nah, yang kedua apa? Dia bilang pupuk yang paling baik adalah kencing babi. Kenapa? Coba cek aja. Katanya dia bilang begini, nitrogennya itu sangat tinggi kencing babi itu. Bahkan taiknya ikan. Kalau kita miara ikan, itu taiknya ikan itu bisa jadi pupuk. Jadi kita jangan mengharapkan pupuk dari negara. Itulah bela negara. Kalau mengharapkan semua, ini Presiden Jokowi, dikit-dikit Jokowi, pingsan dia. Nanti dia pikir orang apa-apa lah, kan gitu. Nggak bisa. Negara ini emangnya hanya pemerintah saja. Ingat, di dalam negara ada wilayah. Di dalam wilayah ada rakyat. Di dalam rakyat ada orang-orang ya yang pinter, yang mau bekerja. Masalahnya mau atau tidak mau, bukan masalah mampu atau tidak mampu. Jadi di Korea itu tanya orang Korea, kencing sapi itu ditampung, makanya dia pakai apa namanya serat-serat kelapa itu untuk menampung, dibikin kandangnya supaya nampung di situ, nanti dari situ diperas, dimasukkan ke kemana, ke jerigen-jerigen, itu dijadikan pupuk. Nah, kita ini kan terlambat semuanya. Karena ada karakter kita pemalas. Ya, karakter kita pemalas. Ya, nanti kita ceritakan lah. Kita ini belum sampai ke akar-akarnya, baru definisi gitu loh. Jadi masalah ketahanan pangan nanti kita bicarakan sendiri. Bicara ketahanan nasional, ketahanan pertahanan kita, bagaimana kalau terjadi grid power competition ini? Mereka kan lagi berkompetisi sekarang. Ya, India sekarang lagi kacau balau itu, ya makanya jadi kita itu nanti bicara nantilah. Tadi ada yang semangat segala apa, saya lihat ibu apa tadi, ibu karakter itu ya. Oke, kita bicara karakter, kita tidak bisa memisahkan karakter kita sebagai anak kerajaan Tuhan, nggak bisa. Memang ada karakter. Mengapa Tuhan Yesus nggak ikutlah aku? Kenapa kita harus mengikut dia? Tapi pertanyaan sudah kita mengikut dia, saya mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi ya, kesalahan para pendeta, ya padahal pendeta Tuhan juga nggak menciptakan pendeta kok, istilah pendeta dari mana? Makanya kita konflik dan saya nggak setuju ada kata-kata pendeta, karena pendeta itu tidak ada di Bible, ya tidak ada di Bible, makanya konflik terminologi. Tetapi kita ada STT kan, sekolah tukang tipu itu, ya kan? Sekolah tinggi hati, ya kan, STH, ya kan, semakin tinggi hati, tambah MTH lagi, makin tinggi hati, merasa wakil Tuhan jadi ini. Nah sekarang kita mau lihat ya, harusnya kita bukan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kalau saya melihat apologet sibuk, kita sibuk Sabelian, sibuk Oneness, ya sibuk Allah Tritunggal, itu kita kan membicarakan tentang Tuhan. Apakah Tuhan pernah mengajarkan tentang itu? Enggak. Tuhan tidak menjelaskan itu, tapi harusnya kita ini menyampaikan berita sukacita. Yang disampaikan siapa? Yang disampaikan Tuhan Yesus. Karakter yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya nantilah kapan saya berkhotbah, karena belum waktunya saya berkhotbah. Ya kan? Lihatlah, tolong Pak Paul, saya mengamati ini. Itu kan ada kiamat lah, apalah segala macam. Orang Kristen tidak, orang pengikut Yesus tidak mengenal istilah kiamat. Di mana ada kata kiamat?
Saya juga nggak tahu, cuman akhir zaman. Tolong Pak Paul, saya dibantu ya Pak Paul ya. Iya, Karena Bapak kan bermain di apologet, saya bermain di iya, nasional. betul. Kenapa Mantap. ada murid Yesus, saya nggak tahu di Matius 24 apa kan bertanya, Rabi atau guru? Nah, ini saya nggak terlalu hafal apologet, tapi saya pernah mendengar, kapan akhir kesudahan itu tiba? Tuhan Yesus bilang apa? Kesudahan itu tiba jika Injil Kerajaan Tuhan, the Gospel Kingdom of God, sudah menjadi saksi semua suku bangsa yang ada di dunia. Pertanyaannya sangat simpel kan? Jawabannya pun sangat singkat. Kesudahan itu pun tibalah. Kalau saya nggak tahu persis kalimatnya, tapi begitulah yang saya tangkap. Dan dia bilang, apalagi di Matius berikutnya, akhir zaman itu seperti zaman Nuh. Saya nggak tahu tuh di ayat berapa. Seperti zaman Nuh. Artinya apa? Bahwa waktu zaman Nuh itu seperti apa? Setiap pasang sepasang masuk ke bahtera. Setelah itu ditutup. Artinya apa? Setiap suku bangsa ada yang mewakili. Nah, Tuhan juga yang mengatakan satu orang dari keluarga itu diselamatkan, semua diselamatkan. Jadi kita nggak usah capek-capek lah, ribut-ribut membaptis segala macam lah begini-begini. Kalau sudah ada perwakilan dari Aceh sampai Papua, dari Miangas Pulau Rote, yang sudah mengakui bahwa Bible ini adalah menjadi kesaksian dia, saya kira udah cukup. Hati-hati loh, kita harus satu kapal dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Gelombang seperti ini, gelombang mega tsunami, lebih parah lagi nih, perang mindset. Memang ini perang sekarang ini, perang apa? Perang ayat. Kan sudah saya katakan, konflik ayat. Dan ini lebih sadis. Itu tadi di mana itu? Di Gresik kalau nggak salah. Sesama muslim itu, diancam-ancam kan? Gara-gara, nggak tahu juga lah saya, tapi belum saya dapat itu. Tapi itu tadi ya, mari kita, yang paling penting, bagaimana ketahanan karakter Pancasila itu. Saya kan sudah bilang, 2004, saya belajar di Taruna, itu tahun 75, masih saya tingkat 1, itu ada namanya kesatuan ideologi. Ada kesatuan politik. Itulah wawasan kebangsaan itu. Ada kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan, dan kesatuan keamanan. Nah, kesatuan ideologi itu dihilangkan. Makanya banyak partai menulis berajaskan Pancasila, tapi dia tidak mengimplementasikan Pancasila. Bahkan ada yang tidak mau berajaskan Pancasila. Karena itu tadi. Nanti kapan kita bongkar ini Pak Paul? Sebenarnya sudah ada di situ. Cuma waktu saya nggak sempat. Ya, ancaman terhadap ideologi Pancasila. Ya, ancaman terhadap politik demokrasi Pancasila. Kita kan tadinya demokrasi Pancasila. Sementara mereka nggak setuju demokrasi. Karena mereka masih berpikir kerajaan. Satu perintah ulama ke bawah itu nurut kayak raja kan, karena makanya mereka pakai istilah baginda, sama dengan di Papua yang namanya sistem noken atau sistem sistem noken. Kalau kepala suku bilang A, ya semuanya ikut A. Nah, demokrasi kita ini belum tumbuh sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kemarin kan mau saya katakan, nanti akan saya sampaikan. Kalau kita berdemokrasi itu ada prinsip-prinsip, ada ajas-ajas yang harus kita taati. Sama dengan kita sekarang. Kenapa ajas-ajas wawasan kebangsaan itu dibuang? Pertama adalah ajas kesatuan ideologi. Setelah 2004 nanti saya tunjukkan. Ya. Nah, bicara ketahanan nasional, nanti kita bicarakan tersendiri. Itu paradigma ke-9. Sebelum masuk ke kepentingan nasional yang namanya paradigma ke-10. Ya. Saya mau sampaikan juga ke Pak Gajah Mada. Ya, kita ketinggalan posisi karena kita tidak tahu strategi. Strategi itu apa sih artinya? Strategi itu adalah bagaimana cara kita memposisikan Indonesia, ya, memposisikan kepemimpinan Indonesia, leadership, ya, Indonesia, leadership Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan jauh-jauh dulu lah di kawasan ASEAN. Zaman Pak Harto, leadership kita itu diakui. Tapi sekarang bukan leadership lagi. Jadi dealership, semua dijual. Coba lihatlah. Bukan leadership lagi yang berkembang, tapi dealership. Nah, yang begini-begini ditambah lagi followership-nya sudah nggak apa?
followersinya juga sudah tidak patuh lagi kepada Pancasila, nilai-nilai ya, nilai-nilai. Cobalah ada istilah, bumikan Pancasila. Emangnya Pancasila mau dibumikan apa? Mau dijunjung tinggi? Ini juga kontradiksi kan? Konflik terminologi. Coba dengarkan, bumikan Pancasila, bumikan Pancasila. Maksudnya dikubur. Nah, coba lihatlah, elit-elit politik itu kayak ngomong seperti itu. Kalau saya tidak, junjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dalam segala aspek kehidupan. Nah, yang begini-begini inilah kita konflik terminologi. Saya sudah katakan, saya berani mengatakan itu memang itu fakta ya, kenyataan. Konflik terminologi, konflik paradigm. Kita ini konflik terminologi